Navigasi strategis atau aspek fiskal arus barang dan modal perusahaan. Arus barang dan modal lebih dari sekedar operasional. Arus barang mencerminkan aktivitas produksi dan penjualan memicu kewajiban PPh Pasal 22 pungutan yang berdampak langsung pada likuiditas perusahaan. Arus modal melibatkan perputaran dividen bunga dan royalti yang memberi objek pajak PPh Pasal 23. Selanjutnya, tantangan utama perbedaan antara standar akuntansi komersial dan regulasi fiskal menuntut rekonsiliasi yang mencermat dan terstruktur. PPh Pasal 22 mengamankan arus barang, cakupan pemungutan, berlaku atas penjualan barang strategis, kegiatan impor, serta transaksi dengan bendahara pemerintah. Fungsi strategis mempercepat pemungutan pajak sekaligus menjadi sumber kas awal bagi negara. Pajak penghasilan akhir dihitung di akhir tahun. Dampak likuiditas, arus kas terpotong seketika saat transaksi terjadi. Penuntut perencanaan likuiditas. Arus kas terpotong seketika saat transaksi terjadi, menuntut perencanaan likuiditas yang matang agar operasional tidak terganggu. Selanjutnya, kepatuhan adalah kunci efisiensi. Setiap transaksi barang membawa implikasi administratif. Memahami kewajiban PPh Pasal 22 secara mendalam bukan sekedar kepatuhan, ini adalah fondasi efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya, PPh Pasal 23 mengelola arus kas, modal, dan pajak. Objek pajaknya itu berfokus pada dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa teknis. Kewajiban pemotong, perusahaan wajib memotong pajak saat melakukan pembayaran, bukan saat faktur diterbitkan. Risiko fatalnya itu kelalaian dalam dokumentasi bukti potong, dapat hilang hak klaim kredit pajak di akhir tahun. Selanjutnya, rekonsiliasi fiskal atau penyebabkan perbedaan terbagi atas 3: identifikasi perbedaan, koreksi fiskal, sinkronisasi SPT. Selanjutnya, strategis mitigasi arus kas. Arsip bukti potong, simpan bukti potong secara rapi dan struktur untuk memaksimalkan klaim kredit pajak di akhir tahun. Pahami kategori pajak, identifikasi apakah pemungutan bersifat final atau tidak dikreditkan. Yang terakhir, memanfaatkan faktur, menggunakan alat bantu ukur digital untuk meminimalisir kesalahan pelaporan dan mempercepat proses administratif. Menjaga keseimbangan neraca perusahaan. Modal masuk dan modal keluar harus dikelola dengan strategi pajak yang tepat. Setiap pergerakan dana memiliki implikasi fiskal yang dapat dioptimalkan dengan perencanaan yang matang. Menuju kepatuhan optimal terbagi atas 1. Audit internal berkala. 2. Pahami perjanjian pajak P3B. Yang terakhir, sistem terintegrasi. Selanjutnya, kesimpulannya, transformasi tantangan menjadi keunggulan, bukan beban melainkan pelindung. Kepatuhan fiskal yang tepat adalah instrumen pengamanan operasional perusahaan, bukan sekedar kewajiban administratif. Kuasai dan optimalkan. Pahami mekanisme optimalkan arus kas dan pastikan setiap rupiah terlapor dengan akurat dan tepat waktu.